Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin sedikit berbagi ya. Kenapa saya suka goes, ya, suka bersepeda ya. Banyak orang bertanya, buat apa ya jauh-jauh goes, nanjak-nanjak ya, climbing ya. Jadi banyak orang kadang-kadang di jalan mengatakan, wah cari sengsara ini ya, di tanjakan yang luar biasa ini kok bersepeda ya. Ketika saya ke Cangkuang misalnya ya, itu ada orang di mobil berkata cari sengsara katanya. Ya jadi eh, apa sih yang menyebabkan kita menyukai bersepeda ya? Kalau misalnya niatnya untuk mencari kesenangan, mencari apa ya, merasa bersenang-senang lah gitulah, tujuan orang itu akan berhenti ya, akan berhenti bersepeda. Karena apa? Yang ditemui ketika kita goes itu adalah tanjakan ya, tanjakan-tanjakan, belum lagi cuaca panas ya, belum lagi kadang-kadang hujan, gerimis ya, angin ya. Nah, belum termasuk kram ya. Kemudian dana juga ya, mungkin uang ya. Itu namanya investasi ya. Belum lagi kalau tanjakannya ya tanjakannya yang sangar gitu ya. Mungkin ada yang sampai tanjakan di atas 20% ya. Nah, orang yang menemui tanjakan-tanjakan itu, kalau niat gue hanya untuk mencari kesenangan ya, sementara yang ditemui adalah tanjakan ya, maka dia akan tidak bertahan ya, dia akan berhenti untuk bersepeda ya. Sepedanya mungkin ya digantung ya. Nah, jadi banyak orang beli sepeda kemudian setelah menemui tanjakan beberapa hari kemudian kapok ya, sepedanya pengen dijual. Dan saya termasuk orang yang mungkin dulu pernah mengalami juga ya. Jadi ketika goes, misalkan dari lokasi rumah saya itu kebetulan ya dikelilingi oleh tanjakan-tanjakan ya, antara Gunung Salak, Gunung Gede, Gunung Pangrango ya. Ketika goes dekat saja, misalnya goes ke Kutajaya atau Badogol atau ke desa-desa sekitar seperti Nangerang ya, itu semuanya tanjakan. Tanjakannya mungkin elevasinya sekitar di atas 280 sampai 600, bahkan sampai 900 ya. Kalau misalnya Loop Cideng itu atau puncak ya, mungkin di atas 1000 ya. Kalau dari Bogor saja pulang itu 500 meter elevasinya ya. Jadi untuk yang tinggal di daerah perbukitan di antara gunung ya, maka tanjakan-tanjakan itu sudah menemani ya para pesepeda yang tinggal di sana ya. Ya saya termasuk di lokasi yang ketinggian rumah saya itu sekitar 540 meter ya MDPL-nya. Nah, kalau misalnya kita pergi cuma 2 kilo sampai 3 kilo itu sudah bisa nambah 100 meter ya. Jadi luar biasa ya. Jadi apalagi kalau kita sering ini ngelup ya. Baik ngelup Kepang atau ngelup Cideng ya. Itu lumayan ya. Jadi kalau misalnya per bulan saya lihat kadang bisa menyampai 7 sampai 8.000, bahkan pernah 12.000 ya. Nah, itu kalau lagi lagi semangat-semangatnya. Nah, kadang juga ya rata-rata di atas 2000 ya elevasi ya. Jadi itu yang membuat orang berhenti atau kapok untuk bersepeda ya. Nah, jadi ketika
niatnya adalah bersenang-senang, pasti dia akan menemui sesuatu yang tidak disenangi ya. Sehingga mungkin akan berefek ya, berefek pada postur tubuh ya. Ketika bersepeda jauh ya, mungkin 1 bulan katakanlah di atas 200 km ya. Jadi pernah sebulan itu 900 km ya. Alhamdulillah 970-an. Itu tidak semuanya Pak direkam Strava, mungkin nyampe 1000 ya 1 bulan. Jadi posturing tubuh itu membentuk ya. Tadinya misalnya perut, lingkar perut di atas 110 ya. Kalau kita ukur pakai ukuran meteran jahit ya, itu kalau setelah bersepeda ya alhamdulillah lah ya, bisa di bawah 100 ya. Dan berat badan dari mungkin 90-an, kemarin saya timbang 76 ya. Ya, 76 itu mengalami suatu proses yang kalau orang bilang penyiksaan ya. Ya misalnya ngos kemana, Curug Hiji misalnya, atau ke Ciasmara ya, atau ke Pamijahan, itu tanjakan-tanjakan sangat sangar ya, panas terik matahari. Kalau ngos kan dari jam 6 ya, apalagi saya dari rumah itu setengah 6 ya, sampai kadang-kadang sampai Rodaling itu pukul 6 atau setengah 7 ya. Ngos sekitar 7 sampai 8 jam ya, di terik matahari ya. Alhamdulillah ya, jadi hitam ya. Tangan ya, kadang-kadang tangan dan muka dan perut alhamdulillah ya. Sekarang pakai ukuran M bisa masuk ya. Kalau dulu boro-boro ya, jadi double XL ya, double XL ya. Nah, kendalanya memang sangat banyak ya di dalam bersepeda ya. Nah, itu dari sepeda yang mungkin sepeda mulai dari sepeda standar ya. Pertama beli mungkin merek P ya, dengan chainring ya, di depan 3, di belakang 7 ya. Itu untuk standar awal ya, sepeda biasa, hubnya juga hub standar semuanya ya. Nah, tapi waktu itu tidak tahu sepeda ya. Tiba-tiba dibilangin itu mah bukan sepeda gunung, sepeda-sepedaan. Padahal harganya itu lumayan ya pada saat itu. Kemudian dengan sepeda yang standar itu, kita bisa naik ke Cangkuang, ke tanjakan-tanjakan tinggi ya, sampai Kampravo, kemudian Cibilik dan lain-lain ya. Itu nyampe ke sana ya, pakai kayak air terjun Ciawitali dan lain-lain ya. Jadi latihannya pakai itu ya. Mungkin awal-awal untuk ke pertigaan Badugon saja bisa istirahat 3-4 kali ya. Kemudian ke Kutajaya juga berat sekali ya di awal-awal itu, ketika tahun pertama ya. Nah, kemudian alhamdulillah ya, setelah latihan tentu saja kita harus bertanya dengan para coach, dengan para ya inilah narasumber, para goeser yang sudah lebih dulu, lebih senior ya, kita konsultasi ya. Jadi alhamdulillah ya, kalau yang saya rekam mungkin alhamdulillah sampai sekarang ada 6.500-an kali ya, sekitar 6.000. Kalau nggak direkam mungkin bisa sampai 7.000 km ya. Jadi bisa 7.000 km totalnya ya, sejak menggunakan Strava ya. Dan kadang-kadang orang juga tidak mau pakai Strava ribet ya. Kalau saya usahakan pakai Strava, walaupun kadang-kadang juga iya, banyak juga yang nggak pakai ya. Tapi sayang kan, atau kadang-kadang kita pakai aplikasi kemudian HP baterainya habis ya. Jadi separuh perjalanan tidak direkam. Nah, itu sayang sekali ya. Jadi elevasi otomatis tidak terekam, kemudian durasi dan ya macam-macam tidak terekam. Nah, itulah kendala ketika kita menggunakan aplikasi di HP ya. Karena mungkin
ada juga yang pakai siklokom ya.